Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back. Anggota Gerakan Kepramukaan ada anggota serta didik. Yang pertama ada siaga yang berusia dari 7 sampai 10 tahun yang berwarna hijau. Ada penggalang yang berusia dari 11 sampai 15 tahun yang berwarna merah. Ada penegak yang berusia dari 16 sampai 20 tahun yang berwarna kuning. Dan ada pandega yang berusia dari 21 sampai 25 tahun yang ditandai dengan warna coklat muda. Ada anggota dewasa yang berumurkan kurang lebih 26 tahun atau sudah menikah, di antara lain ada pelatih, pembina, andalan, pamong atau instruktur, dan juga majelis pembimbing. Halo semuanya, di Pramuka kita perlu adanya kemampuan khusus dan kemampuan umum. Di mana kemampuan khusus itu diantaranya adalah kemampuan religius, di mana kita berkewajiban untuk melatih Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada kemampuan emosional, di mana anggota Pramuka itu diwajibkan untuk memiliki jiwa yang bijak dan sopan santun serta menghormati orang lain. Lalu ada kemampuan fisik, di mana kemampuan ini adalah kemampuan yang mengharuskan kita sebagai anggota kepramukaan untuk bisa memiliki fisik yang kuat serta bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim. Kemudian ada kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan ini mengharuskan kita sebagai anggota kepramukaan bisa beradaptasi ketika kita berada di lingkungan yang benar-benar belum terbiasa untuk kita. Kemudian ada kemampuan sosial, di mana kemampuan ini adalah kemampuan yang mengharuskan kita sebagai anggota permukaan untuk bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitar di lingkungan kepramukaan. Kemampuan itu adalah untuk membantu kita sebagai anggota pramuka bisa berkomunikasi dengan baik dan juga beradaptasi dengan baik di lingkungan alam maupun di lingkungan bermasyarakat. Selanjutnya itu adalah kepramukaan. Pertama itu adalah perkemahan yang terdiri dari jambore, pesta siaga, dan raih bunga. Yang kedua itu ada perlombaan, ada LT1, LT2, LT3, ada LT4 dan LT5. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
dari pendekatan atau penerapan PDK atau prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Cakupannya terdiri dari aturan dan ketentuan dalam kepramukaan. Hai kakak-kakak semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan pramuka. Di dalam pendidikan pramuka ada yang namanya itu prinsip dasar dan metode kepramukaan. Ada 9, yang pertama itu ada belajar di alam terbuka, taat pada kehormatan, belajar sambil melakukan sistem berkelompok, satuan terpisah, kegiatan menarik, menantang dan progresif, serta tanda kecakapan, kemitraan dengan anggota dewasa dan menggunakan kiasan dasar. Yang selanjutnya itu ada kurikulum pendidikan kepramukaan. Ada SKU dan TKU. Apa sih SKU dan TKU? SKU dan TKU itu syarat kecakapan umum dan tanda kecakapan umum. Selanjutnya itu SKK dan TKK, syarat kecakapan khusus dan tanda kecakapan khusus. Yang selanjutnya itu ada SPG dan TPG. SPG itu syarat pramuka Garuda dan tanda pramuka Garuda. Oke, di sini saya akan menyampaikan yang materi pertama yaitu sandi pramuka. Sandi pramuka adalah sebuah pesan yang akan disampaikan kepada seseorang melalui pesan rahasia dan hanya dimengerti oleh orang yang disampaikan. Dalam kepramukaan itu sendiri, sandi pramuka adalah cara media komunikasi yang aman dan efektif. Biasanya dipakai dalam perkemahan, dalam penjelajahan ke gunung, ke hutan-hutan, atau dalam permainan pramuka. Fungsi sandi pramuka sendiri yang pertama adalah menyampaikan pesan secara rahasia dan aman. Yang kedua adalah melatih ketelitian, konsentrasi, dan berpikir logis. Yang ketiga adalah menguatkan kerjasama antar anggota. Untuk jenis-jenisnya, jenis sandi itu ada 4. Yang pertama adalah sandi Morse. Sandi Morse biasanya pesan yang disampaikan melalui kode titik dan garis. Yang kedua adalah sandi smartphone yang disampaikan melalui pesan melalui gerakan bendera. Yang ketiga adalah sandi garis atau sandi angka atau kata. Biasanya pesan ini disampaikan menggantikan huruf-huruf tertentu yang mungkin dalam bentuk angka atau simbol khusus. Yang keempat adalah simbol gerak atau tangan. Pesan yang disampaikan melalui gerakan tangan untuk menyampaikan kode kepada anggota yang tertuju. Nah, materi yang kedua adalah simpul dan ikatan pramuka. Simpul dan ikatan pramuka sendiri adalah cara untuk mengikat tali kepada tujuan yang tertentu. Dalam kepramukaan sendiri biasanya dipakai untuk membantu sebagai alat penambah alat bantu, atau dalam perkemahan untuk mengikat tandu, tenda, dan juga dalam penyelamatan atau alat penyelamatan sendiri. Untuk fungsinya sendiri adalah menjalin kekuatan dan keamanan tali. Dan yang kedua, fungsinya adalah membuat alat-alat penunjang kegiatan di lapangan. Misalnya seperti merakit, bertenda, atau jembatan tali yang akan dibuat. Yang ketiga, fungsinya adalah sebagai melatih ketelitian, kesabaran, dan keterampilan dalam membuat talinya sendiri, merakit talinya sendiri. Untuk jenisnya ada 3. Yang pertama adalah simpul dasar. Simpul dasar ini ada simpul namanya simpul mati, simpul silang, dan simpul pangkal. Yang kedua adalah simpul pengikat. Simpul pengikat itu ada nama simpul tambang, simpul pengikat tiang, dan simpul matang. Dan ada yang ketiga namanya ikatan khusus. Ikatan khususnya ada namanya ikatan merakit, ikatan bertenda, dan ikatan untuk penyelamatan. Jadi itu sekian informasi dari materi saya. Terima kasih. Cara menulisnya ini huruf A dan ini huruf B. Keduanya sama-sama, hanya yang B ada titik tengahnya. Lalu coba ini huruf S dan ini huruf T. Baik adik-adik, apakah ada yang ingin mencoba? Saya. Baik Gita, coba tulis nama kamu. Tiga. Seperti ini ya Kak? Oh iya, sudah benar Gita. Baiklah adik-adik, begitulah cara menggunakan sandi kotak satu.
Semoga dapat dimengerti ya. Kita lanjut ke pramukaan selanjutnya. Kami akan lanjut ke penggunaan sentimoker. Selesai sudah kita mempelajari sandi morse. Kita lanjut ke Hai adik-adik, kali ini kita akan mempraktek semafor. Siap. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, U N I L A B E S T R O N G. Ya, kakak semua, kali ini kami di sini akan mempraktekkan Apa namanya, kalau udah deketin susah anjing. Bisa ujung tali asal iket-iket biasa. Main.
Anak babi. Coba kalau saya hidupin lagu mulut suara kamu orang sini. Ada yang ngomong monyet, ada yang ngomong babi. Semuanya ada. Udah anjing. Padahal